Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang dilindungi di bawah naungan arsy-Nya. Nanti pada hari kiamat, manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu mereka dikumpulkan di tempat lapang yang sangat luas, tidak ada naungan apapun juga. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki, tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya, laki-laki dan perempuan sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia, hingga peluh keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Sebagian manusia, ada yang terendam sebatas mata kakinya, ada yang terendam sebatas lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya. Keadaan mereka ini sesuai dengan amalan-amalan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk hingga hanya sejarak 1 mil. Pembahasan tentang 7 golongan yang dilindungi Allah dalam naungannya pada kiamat ini sangat penting karena berkaitan dengan iman kepada hari akhir serta pengetahuan tentang amalan-amalan yang membawa kita dalam naungan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. 1. Seorang imam yang adil. Yang dimaksud dengan imam yaitu seorang yang mempunyai kekuasaan besar seperti raja, presiden atau yang mengurusi urusan kaum muslimin. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. Keadilan seorang imam yaitu dengan menegakkan kalimat tauhid di muka bumi dan menyingkirkan segala perbuatan syirik, dan melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, sebab kezaliman yang paling zalim adalah perbuatan menyekutukan Allah padahal Allah lah yang menciptakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, adalah benar-benar kezaliman yang paling besar. Luqman-13 13. Karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku. Az-Zikr 51:56. Apabila imam atau pemimpin atau raja atau presiden tidak melaksanakan syariat Islam artinya dia tidak berlaku adil, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk bersabar. Fenomena yang kita lihat sekarang, jika ada seorang imam, penguasa atau pemimpin yang melakukan kesalahan maka orang-orang berusaha untuk menjatuhkannya dan berebut untuk dapat menggantikannya. Menurut syariat Islam, berkeinginan untuk menjadi penguasa adalah keinginan terlarang, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk berkeinginan menjadi penguasa. Maka yang menjadi tugas kita sekarang adalah mendukung kebaikannya dan menasihati penguasa yang ada agar ia dapat menegakkan tauhid di muka bumi ini, dan kita wajib bersabar atas kesalahannya. Kita berusaha untuk menasihati dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Jika ada pertanyaan, bolehkah seorang wanita menjadi penguasa atau pemimpin? Maka jawabnya, tidak boleh. Di dalam hadits di atas pun disebutkan bahwa imam di sini adalah laki-laki. Tidak ada wanita dalam hal kepemimpinan. Islam melarang wanita menjadi pemimpin dan melarang suatu kaum menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berbahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita.
Imam Al-Bakhawi dalam kitab Syarhus Sunnah menjelaskan tentang keharaman seorang wanita menjadi pemimpin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa ketika para sahabat menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Persia dipimpin oleh seorang wanita, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan berbahagia suatu kaum jika yang memimpin urusan mereka adalah seorang wanita." Lafaz lan di sini menunjukkan litabede, yaitu untuk selama-lamanya kaum tersebut tidak akan bahagia. Hadits ini dijadikan dalil dasar oleh para ulama tentang tidak bolehnya seorang wanita menjadi pemimpin. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, seorang wanita tidak boleh menjadi amir atau menjadi kadi. Hakim Imam Al-Bakhawi rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi imam, penguasa atau pemimpin, juga tidak boleh menjadi kadi, hakim. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadits dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan, dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Pada umumnya, seseorang saat masa mudanya lebih condong kepada kejahatan, kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Namun ada orang di saat mudanya ia justru mengekang hawa nafsunya dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang seperti inilah yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. 3. Seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Hal ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid untuk salat dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya bagaikan lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah dia keluar darinya melainkan dia akan kembali. Kata rajulun, seorang laki-laki, di sini hanya terbatas pada laki-laki saja karena perempuan tidak diperintahkan untuk meramaikan masjid-masjid Allah, dalam artian untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Namun dianjurkan bagi para wanita muslimah untuk melaksanakan salat di rumah mereka, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka 9, sedangkan